Lalu bagaimana masa depan Hamas setelah dua pemimpin tertingginya tewas dibunuh Israel? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Hasibullah. Selamat malam Mas Dapi. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak, menurut Anda bagaimana pasca kematian atau pasca tewasnya yang diklaim Israel Yahya Sinwar? Ini kedepannya Hamas akan seperti apa pandangan Anda? Ya, yang pertama saya ingin berangkat dari perkembangan yang terbaru bahwa Hamas baru saja mengkonfirmasi kematian daripada Yahya Sinwar. Kalau tadi pagi di tempat yang lain saya menyatakan bahwa penting menunggu adanya konfirmasi resmi dari Hamas, walaupun memang pernyataan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Israel itu sudah cukup kuat menunjukkan meninggalnya atau wafatnya Yahya Sinwar. Tapi dengan adanya pengakuan dan pengumuman resmi dari Hamas, maka 100% ini telah terkonfirmasi bahwa yang meninggal adalah Yahya Sinwar. Dan yang berikutnya terkait dengan pertanyaan bagaimana ke depan setelah meninggalnya Yahya Sinwar. Yang pertama kita harus katakan bahwa meninggalnya Yahya Sinwar merupakan sebuah kemenangan besar terutama bagi Netanyahu dan Israel secara umum yang memang berbulan-bulan bahkan 1 tahun, persisnya 1 tahun lebih 10 hari. Jadi 7 Oktober 2023 dimulai, lalu ini meninggal pada 17 Oktober 2024. Jadi setelah 1 tahun 10 hari maka Israel berhasil membunuh Yahya Sinwar sebagai salah satu tokoh, bahkan dianggap sebagai arsitek ataupun otak daripada Badai Al-Aqsa yang dilakukan pada 7 Oktober 2023. Nah, oleh karena itu ini kemenangan besar bagi Israel, bagi Netanyahu, terutama karena selama ini setelah sekian banyak serangan yang dilakukan tidak kunjung mendapatkan target yang digunakan sebagai yang ditetapkan oleh Netanyahu. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan dari sisi Palestina tentu ini adalah peristiwa yang sangat besar terutama bagi Hamas. Walaupun Mas Daniel, saya melihat bahwa meninggalnya Yahya Sinwar, nah ini mungkin bedanya nanti dengan logika yang berkembang di negara-negara Barat, bahwa meninggalnya tokoh perlawanan seperti Yahya Sinwar itu tidak akan menjadi akhir daripada gerakan perlawanan. Kenapa? Karena itu yang saya sampaikan juga dalam banyak kesempatan, menghadapi Hamas ataupun kelompok perlawanan tidak bisa hanya sekedar memahami mereka sebagai organisasi. Lebih dalam daripada sekedar organisasi, mereka adalah ide perlawanan sebagai reaksi daripada penjajahan. Nah, oleh karena itu kalau hanya berpegangan kepada tokoh seperti ini, maka akan terjebak pada pandangan-pandangan seakan-akan kalau Yahya Sinwar sudah meninggal itu akan habis perlawanan. Yang terbaru, mari kita lihat apa yang terjadi di Hizbullah. 27 September baru saja itu Hasan Nasrullah dinyatakan meninggal. Bahkan calon penggantinya pun Hasib Sofiyuddin juga dinyatakan meninggal. Apakah kemudian setelah itu berakhir Hizbullah? Malah yang terbaru Hizbullah bikin kejutan dengan menyerang daerah Banyamina yang menarget kelompok tentara. Dan itu sebuah kecolongan yang sangat besar yang juga dialamin oleh Israel. Saya ingin mengatakan apa? Dalam konteks perlawanan, terbunuhnya satu orang, termasuk Sinwar, bisa jadi itu menjadi sebab bagi tumbuhnya kader-kader atau calon pemimpin yang baru. Apalagi kita lihat sejarahnya Sinwar, Mas Dhani. Sinwar ini kan orang yang kurang lebih terlahir dari situasi perang seperti sekarang. Sinwar itu harus dilahirkan di pengungsian di Khan Younis karena orang tuanya mengungsi akibat perang. Nah, sekarang kalau kita baca anak-anak yang sekarang menjadi terlantar gara-gara serang dan perang dari 7 Oktober itu sudah berapa ratus bahkan ribu anak yang mengalami kayak Sinwar kecil. Dan siapa yang bisa memastikan bahwa anak-anak yang sekarang menderita di Gaza itu, di Palestina itu tidak membawa pikiran perlawanan seperti yang telah membesarkan Sinwar selama ini. Itu yang saya katakan bisa jadi terbunuhnya satu orang Sinwar sekarang itu justru menumbuhkan ratusan atau bahkan ribuan anak yang menghadapi situasi yang sama seperti dihadapi Sinwar pada beberapa puluh tahun yang lalu. Begitu cara bacanya. Baik. Terima kasih Pak Hasibullah Sastrawi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak.